Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat yang ada di Jawa Tengah. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita sudah sampai di pertemuan yang keempat ya Bapak Ibu. Pertemuan terakhir di pelatihan kali ini. Namun nanti apabila ada kendala-kendala ketika mengerjakan tugas ataupun pengumpulan tugas, boleh banget kita adakan meeting seperti itu di luar jadwal pelatihan ini. Harapannya agar Bapak Ibu yang ada di grup Jateng 50 ini bisa lulus semuanya. Gitu. Baik, untuk materi hari ini adalah OneNote Class Notebook ya Bapak Ibu. Saya akan masuk ke Chrome. Ketika saya sudah berhasil login menggunakan akun Office 365 dengan domain Guru Inovatif, saya akan buka menu yang ada di sebelah pojok kiri. Kemudian saya akan cari di sini ada OneNote. Nah, di bagian atas itu ada kelas notebook Bapak Ibu. Saya perbesar dulu. Nah, yang ini ada kelas notebook. Kelas notebook itu apa? Kelas notebook itu adalah buku catatan digital, Bapak Ibu. Jadi di situ kita bisa manfaatkan untuk collecting tugas, kemudian bisa juga untuk share materi kepada siswa-siswa kita. Istilahnya kayak perpustakaan digital seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bedanya dengan ini OneNote, kalau OneNote itu adalah file pribadi dan ini hanya dimiliki oleh satu orang saja atau milik personal. Tapi kalau yang kelas notebook namanya saja sudah kelas. Nah, berarti itu adalah untuk satu kelas seperti itu. Kita gunakan untuk buku catatan digital. Bisa digunakan untuk collecting tugas, portofolio tugas siswa-siswi kita, kemudian juga bisa kita lakukan share materi di dalamnya. Nah, untuk membuat kelas notebook itu ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama adalah dengan langsung mengklik menu kelas notebook di sini. Nah, kalau kita mengklik langsung di sini, itu kita nanti harus menambahkan siswa, menambahkan guru itu satu per satu. Namun kalau nanti kelas notebooknya itu langsung di dalam Teams, itu juga bisa Bapak Ibu, kita tidak perlu menambahkan guru ataupun murid yang ada di dalam kelas notebook karena secara otomatis akan tersinkron seperti itu. Nah, saya tunjukkan dulu cara untuk membuat kelas notebook yang di luar. Saya klik kelas notebook. Nah, di sini adalah tampilan di buku catatan kelas OneNote. Ada menu buat buku catatan kelas, kemudian tambahkan atau hapus siswa, tambahkan atau hapus guru, dan kelola buku catatan. Saya di sini pinjam akunnya Pak Agus sekalian, sudah saya login. Terima kasih Bapak sudah berkenan meminjami akunnya. Nah, cara untuk membuat tinggal kita klik buat buku catatan kelas. Ikuti satu persatu. Misalnya di sini saya akan membuat kelas notebook, judulnya adalah misalnya, klik berikutnya. Oke, selanjutnya di sini adalah section atau bagian-bagian yang akan ada dalam buku guru itu bisa bekerja sama dengan siswa. Guru bisa mengedit konten, siswa pun juga bisa mengedit konten. Kemudian kalau pustaka konten itu istilahnya kayak perpustakaan gitu, yang akan materi-materi, namun siswa hanya bisa melihat kontennya saja, tidak bisa melakukan editing materi.
Kemudian yang ketiga adalah bagian khusus guru. Berarti itu adalah milik guru atau teacher section. Nah, guru dapat jadi misalnya Bapak Ibu akan membuat materi di dalam kelas notebook ini. Nah, guru. Jadi siswa itu tidak bisa melihat. Nanti kalau misalnya kita baru posting materi tapi masih separuh belum selesai, nah itu siswa kita belum bisa melihat gitu. Jadi masih ada di dalam ruangannya guru seperti itu. Kemudian ada buku catatan siswa. Dari namanya saja berarti itu adalah ruang pribadi untuk setiap siswa. Nah, di sini guru diberikan keleluasaan untuk mengedit konten dan siswa juga dapat mengedit kontennya, namun tidak bisa melihat buku catatan siswa yang lain. Jadi siswa yang bersangkutan itu tidak bisa melihat buku catatan siswa yang lain seperti itu. Saya klik berikutnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan guru yang ada di dalam kelas notebook ini. Misalnya kalau di saya kan guru, misalnya guru penjaskes itu kan ada sendiri, PJOK itu ada sendiri. Nah, bisa saya masukkan di sini. Namun ini juga opsional ya Bapak Ibu. Misalnya di sini saya masukkan saya ya, Lenisa Putri. Nah, saya masukkan, tinggal dipilih saja, kemudian klik berikutnya. Nah, sekarang nama siswa-siswi Bapak Ibu, tinggal kita masukkan di sini nama siswa-siswinya, misalnya Bu Utami, sebentar. Nama panjangnya saya lupa. Bu Utami Puji Astuti. Nah, kemudian ada Pak Yazid, misalnya. Ada Pak Taufik. Ada Bu Heni, misalnya Bu Heni Widayani. Nah, nanti kita tinggal cari saja Bapak Ibu akun dari siswa-siswi kita. Oke, misalnya ini ya, cukup 4, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini adalah section-section yang kita buat di siswa Bapak Ibu. Jadi nanti ini akan tampil atau akan muncul di foldernya siswa. Jadi akan ada folder handout, catatan kelas, PR, kuis, dan lain-lain. Nah, kita bisa menghapus ini Bapak Ibu kalau misalnya ini tidak sesuai dengan kita. Nah, saya hapus saja. Misalnya saya tambahkan, misalnya yang pertama adalah buku materi, yang selanjutnya buku tugas. Nah, 2 saja misalnya, kemudian saya klik berikutnya. Nah, ini adalah preview tampilan buku catatannya guru. Nah, perhatikan Bapak Ibu, buku catatan guru itu kemudian ruang kolaborasi itu kita bisa melakukan editing bersama siswa, kemudian pustaka konten ini hanya miliknya guru saja, siswa hanya bisa melihat, kemudian ada section yang guru saja, ini yang bisa melihat hanya guru, kemudian ini adalah daftar anggota kelas saya. Bagaimana untuk tampilan di siswa? Tampilannya seperti ini. Nah, misalnya tampilan milik Bu Utami. Di sini hanya akan muncul milik Bu Utami saja, tidak ada teman-teman yang lain. Ya, ruang yang miliknya guru. Nah, ini perbedaannya. Nah, guru saja tidak ada ya di bagian buku catatan siswa. Jika sudah kita pratinjau, kemudian kita klik buat. Nah, ini sedang menyiapkan buku catatan kelas OneNote. Kita tunggu prosesnya. Masih loading.
Nah, ini sudah jadi ya Bapak Ibu, kelas notebooknya sudah jadi. Saya coba klik buka di OneNote. Yang online saja. Suara saya masih terdengar jelas. Mungkin Bu, kadang putus-putus. Halo, tidak putus-putus ya Bapak Ibu? Baik, nah ini adalah tampilan dari OneNote dari kelas percobaan yang sudah saya buat tadi. Ini adalah tampilan milik guru. Ini OneNote Class Notebook yang dibuat di luar Teams. Kemudian saya akan tunjukkan dan nanti Bapak Ibu juga praktekkan pembuatan kelas notebook tetapi yang ada di dalam Teams Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak membuat di luar seperti saya barusan, tetapi Bapak Ibu membuat di dalam Teams. Saya akan masuk ke tim saya Bapak Ibu. Oke, di sini ya. Sebentar. Oke, sekarang sudah tampilan tim saya, Bapak Ibu. Saya akan masuk di grup Teams-nya kita ya, Bapak Ibu, di MSFT Jateng 50 level 100. Nah, di sini akan saya tunjukkan perbedaan channel general dan juga channel yang sudah Bapak Ibu tambahkan. Ketika saya klik channel general, di sini akan ada menu kelas notebook ya, Bapak Ibu. Di bagian atas itu ada kelas notebook, ada menu kelas notebook itu di channel general. Tapi kalau kita misalnya masuk ke channel yang lain, apakah akan ada itu kelas notebooknya? Ternyata tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi untuk membuat kelas notebook yang ada di dalam Teams, pertama pastikan Bapak Ibu masuk ke Teams-nya Bapak Ibu sekalian. Setelah itu silakan masuk ke channel general. Nah, jika sudah klik channel general, saya akan klik kelas notebook. Nah, karena saya belum pernah membuat kelas notebook di Teams-nya ini, berarti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Set up a OneNote class notebook. Saya klik. Nah, akan muncul pilihan, yaitu blank notebook atau from existing notebook content. Kalau kita pilih blank notebook, artinya kita membuat notebook yang kosong. Kalau kita pilih from existing notebook content, berarti dari notebook yang sudah pernah kita buat. Saya pilih yang blank notebook. Nah, di sini sama ya Bapak Ibu seperti yang tadi. Jadi ada section-section collaboration space, kemudian content library, teacher only section, dan student notebook. Kita klik next. Nah, ini adalah section-section yang akan ada di dalam kelas kita. Namun saya kurangi saja ya, tidak perlu banyak-banyak. Misalnya saya klik add section, misalnya buku tugas, yang satunya adalah buku materi. Nah, misalnya ini. Kemudian, jika sectionnya ini Bapak Ibu sudah rasa cukup, bisa kita klik next, atau jika ingin menambahkan tinggal diklik add section. Kemudian saya klik create. Oke, getting your apa tadi? Membuat kelas notebook yang ada di dalam Teams itu tidak nanti anggota dari
kelas seperti itu. Baik, ini masih proses loading untuk kelas notebooknya. Kita tunggu sebentar. Memang agak berat untuk kelas notebook ini, apalagi ini untuk notebook yang diinstal di dalam Teams. Bapak Ibu, coba konfirmasi ke saya, Bapak Ibu, apakah tampilan saya ini ya berhenti dan suara saya putus-putus? Tadi berhenti, kemudian suaranya hilang, kemudian muncul lagi, itu mengucapkan apa lagi, itu membuat Gimana? Halo, gimana Pak? Pak Tritomo? Suaranya putus-putus. Bu Lisa mungkin bisa konfirmasi, Bu Lisa, suara saya putus-putus mboten nggih? Tidak, Bu. Oh, tidak ya. Baik, sebentar ini saya matikan dulu saja nggih Bapak Ibu kameranya biar tidak berat di Bapak Ibu dan juga di saya. Nah, ini adalah dan juga mematikan kamera milik peserta didik kita, milik siswa-siswi ketika kita sedang meeting seperti ini Bapak Ibu. Jadi mereka istilahnya tidak memberatkan tampilan kita dan juga bisa lebih kondusif seperti itu kelasnya. Jadi ini saya matikan dulu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menyalakan kamera ya sekarang, nanti bisa dinyalakan lagi. Oke, saya lanjut kembali ke kelas Teams. Nah ini adalah tampilan kelas notebook yang sudah saya buat di Teams kita Bapak Ibu. Saya akan perbesar tampilan ini dengan cara klik di pojok kanan di sebelah sini, tampilan expand tab. Nah ini, tinggal kita klik expand, maka nanti secara otomatis akan melebar ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita klik yang di sini Bapak Ibu, yang bagian sebelah kiri, dekat ujung. Nah ini gambar seperti buku ini, kita klik show navigation. Saya klik. Nah, sebentar. Oke, ini adalah tampilan kelas notebook dari kelas Teams Jateng yang 50. Nah, di sini ada collaboration space, kemudian content library, teacher only, dan juga nama-nama anggota kelas kita seperti itu lengkap. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara saya untuk mengisi konten library atau teacher only section. Kalau konten library itu nanti siswa kita bisa melihat ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya ngeklik materinya, menulis ngetik materinya tapi belum selesai, ternyata Bu Guru baru buat materi tapi belum selesai seperti itu kan kita agak malu ya Bapak Ibu. Jadi kita gunakan fasilitas yang teacher only yang ini Bapak Ibu. Teacher only. Nah, ini yang kalian sebentar Bapak Ibu, sinyal saya terputus nih.
Cek. Sudah masuk lagi ya suara saya, Bapak Ibu? Maaf tadi kendala sinyal. Oke, saya share screen lagi. Kembali ke Teams. Nah, sudah tampilan Teams ya, Bapak Ibu. Tampilan kelas notebook. Baik. Nah, kita akan gunakan fasilitas teacher only di sini, Bapak Ibu. Ketika saya perbesar, akan ada satu section yang sebelah ini yang warnanya hijau, kemudian warna biru ini, yang warna hijau, kemudian warna biru, ini namanya adalah section Bapak Ibu, bagian-bagian. Nah, ketika saya klik salah satu nama, misalnya milik Pak Agus Budi Susanta, nah itu akan ada buku materi sama buku tugas yang tadi sudah saya buat tadi Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini kita bisa menambahkan lagi. Kita ingin menambahkan buku portofolio misalnya, itu bisa Bapak Ibu, nanti akan saya tunjukkan. Nah, saya sekarang akan menambahkan di sini di bagian teacher only, misalnya tentang buku portofolio. Saya perkecil, saya klik di sini Bapak Ibu, ini kan sudah aktif ya teacher only-nya. Kemudian klik di bagian bawah, add section. Nah ini, ketika saya klik add section, maka akan muncul halaman untuk memberikan nama dari sectionnya tersebut. Kita pilih buku portofolio misalnya, kemudian klik OK. Nah nanti, ini folder dari buku portofolio itu akan muncul di bagian teacher only saya. Tapi ketika saya klik salah satu murid, maka dia belum ada buku portofolionya ini. Kenapa? Karena memang belum saya distribusikan, belum saya kirim, seperti itu. Misalnya di sini buku portofolio, itu saya hapus saja, apa ya? Kalau tidak apa-apa, buku portofolio saja. Saya klik di sini, kemudian saya akan distribusikan buku portofolio ini ke kelas notebook kita. Caranya adalah kita klik buku portofolio sampai warnanya agak menghitam seperti ini. Kemudian klik kelas notebook yang ada di atas ini. Kita klik kelas notebook. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan mendistribusikan section. Karena yang sebelah sini namanya section, maka kita pilih yang distribute new section. Saya klik distribute new section, kemudian akan muncul dua tampilan, yaitu distribute new section sama distribute new section group. Saya pilih yang atas karena cuma satu. Nah, secara otomatis di sebelah kanan itu akan muncul tampilan kotak atau ya kotak ya Bapak Ibu, distribute new section. Nah, kita cari namanya itu apa section yang akan kita kirimkan ke siswa-siswa kita. Misalnya namanya adalah buku portofolio. Nah, namanya ini tidak boleh berbeda dengan nama yang ada di sini, harus sama ya Bapak Ibu. Saya klik distribute. Oke, masih proses mendistribusikan. Nah, kalau sudah tulisannya distribute, itu berarti sudah terdistribusikan di tempat siswa-siswi kita. Nah, tapi di sini ketika saya klik salah satu nama peserta, itu masih ada dua. Coba saya reload ya Bapak Ibu. Apakah nanti sudah muncul buku portofolionya tadi. Oke, loading. Nah, saya akan klik di sini untuk memperbesar tampilan. Oke, saya klik salah satu nama milik Pak Agus Budi Susanta. Apakah sudah ada buku portofolio? Sudah ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu menambahkan satu persatu di siswa-siswi kita. Cukup dengan menambahkan section, kemudian tinggal didistribusikan. Selesai. Ketika saya klik random, pasti juga sudah ada buku portofolionya ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Itu adalah untuk mendistribusikan section.
Kemudian yang di sebelahnya itu ada page. Di sini namanya adalah page atau page lembar ya Bapak Ibu. Nah, saya akan menambahkan di bagian buku tugas di teacher only. Saya klik. Nah, saya di sini misalnya di bagian ini ya yang bawaan dari kelas notebook di sini saya akan menambahkan page. Tinggal saya klik page. Nah, ini saya klik page, add page. Kemudian akan muncul nah ini untitled page. Jadi belum ada nama page-nya ini. Saya akan beri nama, nanti bisa sekalian Bapak Ibu gunakan untuk pengumpulan tugas yang Office online, maaf. Saya klik di sini tugas Office online. Nah, saya tuliskan di sini Bapak Ibu. Saya klik. Nah, silahkan tempelkan atau paste link Office online yang sudah Bapak Ibu buat di sini. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Saya akan mendistribusikan tugas Office online ini ke Bapak Ibu semuanya. Bagaimana caranya? Nah, caranya tinggal kita klik di sini Bapak Ibu sampai warnanya abu-abu. Nah, kita pilih kelas notebook sama seperti tadi saat kita akan mendistribusikan section, saya pilih kelas notebook. Kemudian saya pilih yang distribute page. Nah, ini. Nah, yang apa Bapak Ibu? Karena cuma satu, maka kita pilih yang individual distribution itu, maaf ini yang personal ya. Berarti kita pilih yang atas saja, distribute page. Oke, sama seperti saat akan mendistribusikan section, di sebelah kanan akan muncul. Nah, kemudian page ini, lembar yang ini, yang tugas Office online ini mau dimasukkan ke dalam folder yang mana, ke dalam section yang mana. Nah, saya ingin masukkan ke dalam buku tugas, Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah dipilih, maka akan warnanya agak abu-abu ya, Bapak Ibu. Kemudian, pastikan di sini sudah Bapak Ibu perhatikan atau koreksi secara benar, karena ketika sudah didistribusikan, kita tidak bisa meng-cancel Bapak Ibu. Jadi, pastikan yang didistribusikan itu sudah benar, tugas Office online, kemudian akan didistribusikan ke section atau folder yang mana, itu juga harus sudah benar. Pastikan itu Bapak Ibu. Kemudian jika sudah, kita klik distribute. Oke, nah ini sedang memproses untuk mendistribusikan page ke masing-masing siswa. Oke, 10%. Ayo. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu proses distribusinya ini selesai, saya umumkan kepada Bapak Ibu bahwa nanti di jam 1 sampai jam 2 siang itu ada materi dari kelas level 100 itu tentang deploy Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa join di dalam meeting tersebut untuk menyimak paparan materi mengenai deploy dari Office 365. Deploy itu secara gampangnya adalah jika Bapak Ibu menghendaki semua siswa-siswi Bapak Ibu di sekolah itu menggunakan akun Office 365 seperti itu.
Oke, masih 10% lagi. Oke, sudah done ya Bapak Ibu. Sudah terkirim di masing-masing siswa. Coba saya cek. Saya close, kemudian saya akan reload tab-nya. Oke, saya perlebar. Kemudian saya akan buka random ya Bapak Ibu. Saya pilih milik Pak Andi, kemudian saya cari di buku tugas. Apakah di situ sudah ada page tugas Office? Nah, sudah ya Bapak Ibu di sini. Oke, saya klik. Nah, nanti untuk penugasan yang Office online bisa Bapak Ibu tulis ya. Bapak Ibu nanti mengirim filenya ini agak beda dengan penugasan yang lain, khusus yang Office online ini. Nah, caranya nanti akan saya tunjukkan. Yang penting ketika Bapak Ibu masuk ke ini kelas notebook, pastikan di sini sudah buku tugas, kemudian di sini adalah tugas Office online, sudah seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menempelkan atau paste link dari Office online yang sudah dibuat, yang disisipi video dari YouTube, tinggal dipaste di sini Bapak Ibu. Di sini tinggal dipaste. Seperti itu. Ini adalah tentang kelas notebook. Kita sudah menambahkan section, kemudian menambahkan page. Setelah itu kita akan belajar mengenai fitur matematika yang ada di dalam kelas notebook ini, Bapak Ibu. Nah, saya akan tunjukkan misalnya di bagian konten library. Saya akan menambahkan section, misalnya matematika. Saya klik OK. Kemudian di sini adalah tentang pecahan, misalnya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, saya akan tunjukkan cara kita untuk memberikan materi kepada siswa-siswi kita. Di sini lumayan membantu. Menurut saya ini adalah sangat membantu ya Bapak Ibu, karena kita akan ditunjukkan cara pengerjaan sebuah soal matematika, kemudian kita juga diberikan fasilitas mendapatkan form yang secara otomatis dibuatkan oleh kelas notebook ini. Saya klik di sini, kemudian saya pilih insert, di atas insert. Kemudian di sini akan ada tabel, file, picture, link, audio, simbol, math. Nah, ini Bapak Ibu kita pilih yang math. Nah, ada menu math sama turn math on or off. Kita pilih yang math. Setelah itu, nah di sini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Get start with math. Write your equation in ink or type it using the keyboard. Select your equation, tap the math button. Nah, misalnya saya klik di sini Bapak Ibu, kemudian saya pilih math. Misalnya ini kan tentang pecahan ya, 2/4. Nah, misalnya seperti ini dulu ya Bapak Ibu, saya klik dulu di sini, saya blok. Nah, ketika sudah saya blok, kemudian saya klik math. Nah, maka akan muncul equation seperti ini Bapak Ibu. Secara otomatis pecahannya tadi sudah seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan soalnya, 2/4 tambah 3/, di sini. Equation-nya mana ya? Oke. Kita saya ulangi ya Bapak Ibu, 2/4 tambah 3/4 misalnya, yang mudah saja ya. Saya blok, kemudian saya pilih math. Nah, secara otomatis akan
berubah seperti ini ya Bapak Ibu. Saya tambahkan sama dengan. Nah, kita bisa select an action, saya klik. Nah, bisa kita evaluate, artinya bisa kita selesaikan soal ini, faktor, round, floor, sama sailing. Kita pilih saja yang evaluate. Nah, maka akan muncul Bapak Ibu jawaban dari soal ini, yaitu 5/4 sama dengan 1,25. Nah, bagaimana step-stepnya, step pengerjaannya? Di sini akan muncul cara-caranya, solution step. Ketika saya klik, maka akan muncul ini Bapak Ibu. Nah, ini. Yang besar ya. Nah, ini. Signs 2/4 and 3/4 have the same denominator, add them by adding their numerator. 2/3 2 tambah 3/4. Add 2 and 3 to get 5. Nah, 5/4. Nah, ini sudah ada cara pengerjaannya walaupun menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada fitur immersive reader. Nah, ini kita gunakan untuk anak-anak ABK yang tidak bisa ini ya, membaca ini. Kita klik, nah nanti akan otomatis dibacakan oleh aplikasi ini, oleh kelas notebook ini. Saya kecilkan. Nah, ini Bapak Ibu, tinggal saya play saja. Nah, keren kan Bapak Ibu? Sekarang saya kembali. Exit. Oke, nah ini untuk materinya misalnya seperti ini. Itu kita bisa manfaatkan fitur math tadi Bapak Ibu. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan akar atau equation matematika yang lain? Perlu Bapak Ibu ketahui, tampilan kelas notebook di Teams ini tampilannya tidak selengkap kelas notebook yang aplikasi Bapak Ibu install di laptop. Jadi, jika Bapak Ibu ingin menggunakan kelas notebook, saran saya adalah dengan menginstal juga OneNote kelas notebook yang ada di laptop. Nah, oke, saya akan buka saja di sini dengan klik Open in Desktop App. Nah, kebetulan saya sudah menginstal notebooknya, Bapak Ibu, notebook for Windows. Jadi tinggal saya klik saja. Sebentar ini saya. Oke, saya klik try launching Microsoft OneNote again. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan dibawa ke notebook yang ada di dalam aplikasi atau yang sudah diinstal di laptop kita. Baik, proses loading. Kita tunggu Bapak Ibu. Loading section. Nah, ini ya Bapak Ibu, untuk tampilan OneNote for Windows 10 kelas notebook yang sudah saya install di laptop. Saya pilih yang kelas saya di sini. Nah, di sini saya kembali di sini ya Bapak Ibu, materi pecahan. Nah, misalnya saya akan menambahkan yang lainnya, tinggal saya klik di bawahnya, kemudian klik insert. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada menu equation. Kalau yang di Teams tadi, itu tidak ada menu equation ya Bapak Ibu. Nah, ini sebentar.
Nah, di sini tidak ada equation Bapak Ibu, karena tidak selengkap yang ada di dalam aplikasi. Saya klik equation, maka akan muncul equation-equation yang sering ada dalam matematika. Misalnya ini ya Bapak Ibu, saya pilih akar pangkat 3. Nah, tinggal saya klik saja di sini akar pangkat 3 dari misalnya 625. Nah, jika sudah, saya close ini sama dengan oke, misalnya. Saya blok Bapak Ibu, kemudian saya pilih yang math. Nah, berapa akar pangkat 3 dari 625? Oke, kok tidak loading di sini? Harusnya di sini ada tulisannya seperti tadi. Oke, sebentar. Mungkin karena ini. Saya ulangi Bapak Ibu. Coba saya klik equation. Kemudian yang ini. Dari 625. Oke, cukup. Saya close dulu. Nah, ini kemudian saya tambahi sama dengan titik-titik. Blok, kemudian saya pilih yang equation. Maaf, saya pilih yang math. Kok tidak muncul? Apa karena saya nambahkan titik-titik ya? Oh, ini Bapak Ibu, karena mungkin saya menambahkan sama dengan dan titik-titik ya, jadinya tidak terdeteksi. Saya klik select an action. Nah, di sini saya pilih evaluate, apakah jawabannya benar? 625. Bukannya 625 itu ganti 125. oh ya, maaf Bapak Ibu, oke saya ganti 125 ya. Oke, coba ya. Saya ingatnya akar pangkat 3 dari 25 itu 625. Itu baru kalikan 2 ya, lupa. Saya klik match, kemudian select an action, evaluate. Nah, hasilnya adalah 5 Bapak Ibu. Nah, keren kan? Jadi kita bisa ini langsung menemukan jawabannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang belajar ini P3K ataupun seleksi CPNS, Bapak Ibu bisa manfaatkan fitur math yang ada di dalam kelas notebook ini. Misalnya menjumpai soal CPNS atau P3K tentang matematika yang sulit, nah itu bisa dicari jawabannya di sini. Seperti itu. Saya akan perlihatkan step-nya. Solution step, nah ini ya Bapak Ibu. Kemudian ada fitur ini Bapak Ibu yang selanjutnya adalah generate a practice quiz. Artinya kelas notebook ini akan secara otomatis membuatkan kuis untuk siswa-siswi kita. Keren kan Bapak Ibu? Saya klik generate a practice quiz. Oke, loading. Saya harus sign in terlebih dahulu dengan akun saya. Baik, masih proses loading. Kita tunggu loadingnya. Memang agak lama. Sambil menunggu proses loading selesai, jadi untuk penugasan yang office online, nanti Bapak Ibu kumpulkan menggunakan
kelas notebook seperti itu. Saya akan tunjukkan setelah materinya ini selesai tentang pengumpulan tugas di kelas notebook. Secara otomatis di sini juga muncul ya Bapak Ibu apa yang saya kerjakan di tim, kelas notebook yang ada di tim, dan juga apa yang saya kerjakan di sini. Oke, masih loading. Coba buka di sini ya. Mudah-mudahan di sini mau cepat ya. Sama, proses loadingnya juga lama. Coba ini saya close dulu, saya ulangi lagi. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa menambahkan berapa jumlah pertanyaan yang akan kita buat. Misalnya di sini 3. Nah, misalnya mau 5, tinggal saya ganti saja 5. Tetapi dibatasi ya Bapak Ibu, soalnya hanya akan dibuatkan sampai 20 saja. Misalnya saya pilih yang 5, saya klik generate quiz. Loading. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya close saja. Secara otomatis formnya itu akan membuatkan soal yang sama dengan materi kita yang di atas itu. Nah, ini akar pangkat 3 dari 134, walaupun soalnya ini tidak itu ya Bapak Ibu, tidak genap. Kok hasilnya seperti itu ya? Oh iya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, bisa kita manfaatkan. Kalau misalnya yang akar ini saya hapus saja, kemudian ganti ke soal yang pecahan. Jadi apakah akan sesulit yang tadi? Kita coba. Saya close ini formnya, saya delete saja. Kemudian di sini saya blok. Setelah itu saya pilih math. Oke, saya akan action, evaluate, generate a practice quiz. Oke, 3 soal, kemudian kita cek ya Bapak Ibu untuk kuisnya. Nah, di sini sudah kuis yang pecahan seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa manfaatkan fitur kelas notebook untuk pembuatan posting materi sekaligus membuat form. Nah, jika sudah, selanjutnya saya akan tunjukkan cara saya memberikan penugasan dan koreksi jawaban ke siswa. Untuk cara memberikan penugasan, tadi sudah saya lakukan pada saat distribute page ya Bapak Ibu. Jadi saya membuat page di teacher only biar tidak dilihat oleh siswa. Misalnya di sini tadi saya menambahkan tugas office online. Nah ini saya akan distribusikan ke semua siswa-siswi saya. Tinggal saya klik, kemudian pilih kelas notebook, lalu distribute page. Secara otomatis nanti jika sudah selesai prosesnya, itu akan muncul di bagian folder buku tugasnya siswa, itu sudah ada tugas office online. Sekarang saya akan masuk ke akun Pak Agus, maaf. Nah, Pak Agus, saya akan buka di sini. Saya akan buka kelas Teams-nya Pak Agus. Bentar, ini saya tutup saja.
Saya masuk ke kelas Teams. Oke, di sini sambil loading. Sebelumnya saya akan buat assignment dulu di kelas tim kita tentang Office Online itu. Saya buat sekalian di sini Bapak Ibu. Klik assignment. Nah, saya akan create karena saya belum membuat draft ya. Sebentar saya cek dulu di draft apakah sudah ada. Belum ada, saya klik create. Kemudian pilih yang assignment. Lalu saya pilih kelasnya di MSFT Jateng 50 level 100. Baik, seperti ini saya akan buat title-nya. Untuk yang office itu adalah materi di hari kedua, berarti 2C. 2C Oke, 2C itu adalah membuat ya pembelajaran Office. Instruksinya satu, online dengan menyisipkan video online di dalamnya. Kemudian copy link PowerPoint tersebut. Pastikan semua orang dapat melihat. Pastikan atur setting. Pastikan atur semua orang dapat melihat. Seperti itu. Nah, di sini agak berbeda Bapak Ibu. Kalau kemarin saya itu tidak menambahkan add resource, di sini saya akan menambahkan add resource karena resource ini akan saya gunakan untuk menghubungkan dengan kelas notebook. Saya pilih add resource. Klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ada OneDrive, kelas notebook, link, make code, kemudian Teams, dan upload from this device. Saya pilih yang kelas notebook. Pilih yang kelas notebook. Selanjutnya saya pilih yang content library. Tadi saya taruh mana ya? Using the content library. Getting started. Kemudian page-nya nggak ada ya. Oke, saya attach saja di sini coba. Oke, now you can assign class notebook. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan memilih section yang ada di dalam siswa, dipilih yang mana, akan dikumpulkan di folder yang mana, di buku tugas. Kemudian saya pilih yang done. Baik, saya cek ya di sini Bapak Ibu ketika saya klik apakah sudah masuk.
Ini expand-nya tidak ada ya. Oke, coba saya ulangi resource-nya. Saya delete dulu. Remove. Saya ulangi lagi, add resource. Kemudian saya akan pilih class notebook. Lalu pilih section. Di bagian teacher only. Adanya buku portofolio ya. Oke, mungkin saya akan tambahkan dulu di sini Bapak Ibu, tambahkan di collaboration page. Maaf, di bagian buku content library. Nah, ini saya ganti saja. Oh, saya letakkan di sini. Ini saya ubah saja namanya. Rename. Namanya adalah buku penugasan misalnya. Oke, yang page-nya ini saya hapus, getting started-nya. Oke, jadi saya akan masuk ke teacher only buku penugasan. Saya kembali ke assignment. Kemudian teacher only. Oke, teacher only. Lalu buku penugasan. Kemudian page-nya adalah tugas office. Nah, ini. Saya klik, kalau sudah, saya pilih foldernya mau ditaruh di mana, di buku tugas. Kemudian klik done. Oke, sudah. Kemudian poinnya itu nanti bisa kita isi manual, bisa diisi di rubrik. Saya buat rubrik, add rubrik. Apakah saya pernah membuat rubrik PPT online? Nah, pernah ya Bapak Ibu, jadi tinggal saya pilih saja di sini. Saya pilih next. Nah, PPT online. Peserta berhasil membuat PPT online dan melakukan insert video online di dalamnya. Mengirimkan link yang bisa kemudian pada bagian PUR, peserta gagal membuat PPT online dan melakukan insert video online di dalamnya atau tidak mengirimkan link yang bisa diakses semua orang. Nah, untuk yang rubrik sebelah good sama fair ini boleh diisi, boleh tidak Bapak Ibu, sesuai rubrik yang dibuat Bapak Ibu saja. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu, poinnya sudah saya aktifkan mendapatkan nilai 100. Saya attach. Oke, sudah ada rubrik, poinnya 100. Di sini sudah ada resource-nya dari kelas notebook. Kemudian saya assign to kelas MSFT Jateng 50 ke semua siswa. Semua siswanya sudah masuk, jadi di sini tidak perlu saya ubah settingannya. Date due-nya adalah di tanggal 25 jam 12 malam. Kemudian add assignment to calendar. Ya, saya pilih student and me. Post assignment di channel penugasan. Saya edit. Klik edit. Kemudian saya pilih yang pengumpulan tugas. Klik done. Oke, sudah. Pastikan dicek lagi dari atas. Oke, sudah. Oke, bismillah, saya akan assign. Saya klik assign.
Baik, sudah ada penugasan yang PPT online di tipsnya Bapak Ibu sekalian. Saya buka di akunnya milik Pak Agus. Pak Arif ya. Pak Arif, Pak Agus, saya lupa. Pak Agus ya. Kemudian saya masuk ke tips. Oke, ini sudah tipsnya Pak Agus. Saya pilih yang tugas di sini. Klik tugas. Oke, sambil menunggu loading, jadi nanti untuk penugasan yang Office online itu, cara mengumpulkan tugasnya agak berbeda dengan pengumpulan tugas yang lain. Jadi, berbeda sedikit Bapak Ibu. Saya klik yang belum masuk ya. Harusnya sudah masuk di sini. Ini baru yang 1A. Coba saya cek lagi. Ini saya tugaskan ke kelasnya benar kan ya? Benar, sebentar masuk sini. Mungkin ini perlu, oh ini Bapak Ibu baru masuk ya. Di sini ada notifikasi, coba saya klik. Oke, sudah masuk tugasnya. Pengumpulan tugas 2C membuat media pembelajaran Office online. Saya klik di sini yang view assignment. Ketika diklik view assignment, maka secara otomatis akan terbuka Bapak Ibu untuk tugasnya. Nah ini. Nah, untuk pengumpulan yang 2C ini caranya berbeda dengan pengumpulan yang lain. Khusus yang ini Bapak Ibu tidak perlu klik tambahkan pekerjaan atau klik baru, ini tidak usah. Caranya adalah dengan klik tugas Office online. Ini diklik. Nah, secara otomatis itu akan dibawa ke kelas notebooknya kita Bapak Ibu. Kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu, kita tinggal menambahkan linknya di sini. Coba saya cari. Tadi saya sudah menambahkan PowerPoint di akun milik Pak Agus. Saya coba buka PowerPoint-nya. Oke. Nah, ini PowerPoint saya sudah saya upload di sini. Saya buka. Kita tunggu proses loadingnya berjalan sempurna. Pastikan di dalam PowerPoint online Bapak Ibu sudah menambahkan video yang diambil dari YouTube. Linknya diambil dari YouTube. Baik, sudah loadingnya sudah selesai ini. Saya tinggal pilih share di sini Bapak Ibu. Saya pilih share. Kemudian di sini pastikan anyone with the link. Nah, tidak usah dicentang yang allow editing. Anyone with the link itu bisa melihat PowerPoint yang kita buat ini. Kemudian pilih apply. Lalu copy link. Nah, ini tinggal kita copy. Nah, untuk linknya ini tidak usah dipendekkan ya Bapak Ibu. Langsung kita masukkan di penugasan ini tadi. Nah, di sini tinggal kita paste. Kemudian tekan enter agar linknya bisa berubah jadi biru seperti ini. Nah, di sini pastikan bagian awan ini itu sudah berhasil sinkron. Kalau tadi masih muter-muter, coba ini saya cancel ya, saya ulangi. Nah, saya paste.
Nah, di sini masih muter-muter Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau sudah biru, itu artinya sudah selesai. Oke. Mana tadi? Nah, tinggal saya tutup. Oke, jika sudah, untuk memastikan apakah linknya tadi sudah tersimpan, coba saya pastikan lagi dibuka. Apakah sudah ada linknya? Kalau sudah ada, oh berarti sudah. Saya tutup, kemudian saya klik kumpulkan. Seperti itu. Nah, ini kalau saya klik kumpulkan, nanti ini ya, Bapak Ibu punya Pak Agus, jadi sudah mengerjakan yang ini. Oke, tidak apa-apa, nanti saya hapus saja. Coba saya contohkan, klik kumpulkan. Nah, di sini sudah dikumpulkan ya Bapak Ibu. Saya akan cek penugasan yang sudah dikerjakan oleh Pak Agus di sini, di tim saya. Oke, coba. Belum masuk ya. Oke, yang 2C. Nah, ini sudah ada satu yang turn in, saya klik. Nah, ini Pak Agus sudah turn in, saya buka ya Bapak Ibu. Nah, ketika saya klik di sini tugasnya, saya klik, maka saya akan dibawa ke ini, tugasnya Pak Agus yang sudah dikerjakan. Nah, ini Bapak Ibu, tinggal saya klik saja. Apakah sudah benar PowerPoint-nya? Nah, nih masih loading ya Bapak Ibu. Nah, linknya sudah bisa saya buka Bapak Ibu. Tinggal saya cek apakah sudah ada tulisan, gambar, dan juga video dari YouTube. Nah, ini link video dari YouTube. Jika sudah benar, bisa ada seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu sudah benar, maka saya kembali lagi ke Teams. Saya akan berikan penilaian. Nah, ini tinggal gunakan rubrik. Kemudian pilih yang berhasil membuat PPT dan melakukan video. Mengirimkan link yang bisa diakses. Klik dan kemudian saya beri feedback. Excellent misalnya. Nah, tinggal saya return Bapak Ibu. Coba saya pilih return. Dapat nilai 100. Nah, nanti di tempatnya Pak Agus juga secara otomatis sudah menerima nilai dari saya. Nah, ini. Saya klik di sini. Nah, assignment return artinya sudah dikembalikan oleh guru. Saya klik. Nah, ini view assignment. Oke, nah Pak Agus dapat excellent umpan baliknya dan dapat nilai 100 seperti itu. Nah, nanti silakan untuk Pak Agus, nanti ini bisa dihapus linknya yang tadi sudah saya buat, kemudian nanti tinggal diklik kumpulkan lagi, seperti itu. Untuk materi kelas notebook, cukup Bapak Ibu, kita sudah belajar membuat kelas notebook, kemudian memanfaatkan fitur di kelas notebook, yaitu ada section, kemudian page, kemudian math atau matematika, kemudian immersive reader, melakukan distribusi page atau section, kemudian memberikan contoh pemberian tugas,
Dan yang terakhir adalah mengoreksi jawaban. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan untuk sesi diskusi atau tanya jawab Bapak Ibu. Monggo silahkan yang ingin bertanya boleh raise hand atau boleh bertanya melalui kolom chat. Ya, Bu Elisa tidak apa-apa, langsung join saja. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau bertanya materi yang kemarin juga boleh. Monggo silahkan. Halo Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Atau cukup? Ini saya buka kameranya coba nggih. Nanti Bapak Ibu boleh menyalakan kameranya. Boleh dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya atau kita cukupkan. Kita nanti foto dulu ya Bapak Ibu. Saya coba ini buat sebentar tampilannya together mode. Yang pakai laptop boleh pakai ini background pelatihan keterampilan abad 21. Sebentar. Oke, kita pilih yang apa ya Bapak Ibu, ganti ya suasananya. Suasana di mana ya kira-kira yang tepat? Coba di sini. Kita baru main di mana ya Bapak Ibu? Di sawah ya. Oke, monggo silakan boleh menyalakan kameranya. Kita foto dulu Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, foto dulu baru nanti kita sudahi sesi untuk pelatihan di hari keempat ini. Nah, oke. Ayo silakan nyalakan kameranya. Kayaknya kurang bagus ya Bapak Ibu, saya ganti saja scene-nya coba. Scene yang mana ya? Monggo Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Oke, mana tadi ada yang muncul-muncul. Oke. Boleh melakukan screenshot juga. Silahkan nanti bisa diposting di medsos dan status WA. Sambil menunggu teman yang lain menyalakan kamera, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau masih muter-muter ya? Karena disambi-sambi jadi belum banyak pertanyaan. Masih muter-muter.
Nah, ini keren ya Bapak Ibu, kita coba ya. Kalau scene ini, oh. Oke. Suasana bawah laut seperti apa ya kalau kita di bawah laut ya Bapak Ibu. Horor ini. Jadi penghuni bawah laut. Pak siapa ini ya? Ada temannya di belakangnya. Saya ganti saja. Kalau ini seperti apa ya Bapak Ibu? Kita pakai yang ini saja tadi. Terakhir tadi mana ya, ini ya. Oke, saya akan ini ya Bapak Ibu, akan screenshot. Bisa pose terbaik Bapak Ibu, senyum. 1, 2. Oke, masih ada yang bergabung nggih? Mana? Oke, 1, 2, 3. Oke, masih ada yang ini Bapak Ibu, keluar masuk ini. Oke, saya lanjutkan nggih, saya ulangi lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oh, baru ada yang masuk lagi. Oke, mungkin bisa saya tunggu lagi ya Bapak Ibu yang lain. Kasihan ini yang muncul-muncul sedikit. Masih ada yang mencoba masuk? Tidak ada? Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Karena memang tidak ada yang ditanyakan, ini bisa saya sebentar. Jangan ditutup dulu ya kameranya Bapak Ibu. Saya screenshot ulang yang nampak partisipannya sebagai pelaporan saya. Oke, saya stop dulu recordingnya.